kapan semuanya anak-anak? Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali pelajaran agama Islam. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Ya, dia senang. Siapa yang hadir hari ini? Nihila. Devi. Devi apa Devi? Opal. Sama Hazel. Angelita Putri. Kak. Alisa. Ya. Keterangannya Siva. Siap belajar? Siap. Sebelum kita mulai belajar, coba kita breaking tepuk rukun Islam. Tepuk rukun Islam. Oke, sebelum kita belajar masih ingat
minggu kemarin belajar apa? Tentang apa? Minggu kemarin tentang untuk hari ini kita belajarnya tentang hidup lapang dengan berbagi. Buka di bukunya halaman 79. Hidup lapang dengan berbagi. Yang berbagi itu ada yang pertama ada zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Itu cara yang dianjurkan di dalam Islam. Terus yang pertama, ada zakat. Buka di bukunya di halaman 81. Nah, bukunya di halaman 81. Ya. Ya, 82 pengertian dari zakat. Oh, zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Zakat secara istilah adalah harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Di sini, siapa kalian yang pernah ikut orang tuanya bayar zakat? Pernah? Hampir pernah semua. Sudahkah kalian membayar zakat? Ya. Kapan kalian bayar zakat? Sebelum Idul Fitri. Berapa banyak zakat yang kalian bayarkan? Ayo. 2,5 Pak. 2,5. Berupa apa yang dibayarkan zakatnya? Nah, ada tak yang selain beras? Duit. Kalau duit berapa? 35. Nah, ada 35, ada yang 40. Nah, tergantung dengan harga beras. Nah, tergantung dengan harga. Nah, kalau harga berasnya 1 kilonya 15.000, berarti kalau 2,5 kilo berapa? Nanti 37.500. Nah, zakat itu artinya mensucikan. Apa yang disucikan? Zakat itu mensucikan harta yang kita punya. Mensucikan diri kita. Kita kan punya harta. Makanya Pak, ada yang membayar zakat, berarti kita mengeluarkan hak milik kita. Nah, ini kan ada atau milik hak harta milik kita, seorang muslim kita keluarkan dan kita berikan kepada orang lain. Siapa orang lain? Yaitu adalah orang yang berhak menerima zakat. Ada orang yang memang berhak menerima zakat. Jadi, kenapa kita harus bayar zakat? Karena di dalam harta kita itu terdapat hak orang lain. Pak, penting nggak jadi kita bayar zakat itu? Penting. Bahkan apa? Hukumnya wajib. Kan tadi ada di rukun Islam. Rukun Islam itu yang pertama tadi apa? Syahadat. Sholat, puasa, membayar zakat, naik haji bila. Nah, yang ada syarat dari kelima rukun Islam itu cuma apa? Naik haji kan? Syaratnya apa? Bagi yang mampu. Zakat tadi ada syarat tak? Tidak sebut tak syarat kan? Baca berarti wajib. Nah, zakat itu terbagi menjadi dua. Zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada zakat mal,
Dan yang kedua ada zakat fitrah. Kamu pernah bayar zakat yang mana di antara dua ini? Zakat fitrah. Ada yang pernah bayar zakat mal? Belum. Karena kalau zakat mal itu kita harus memenuhi nisabnya dulu. Apa itu nisab? Harta yang kita miliki. Kalau kita, jadi zakat mal itu adalah zakat harta. Zakat mal itu adalah zakat harta. Kalau kita di rumah, nanti kalau kamu sudah besar, sudah kerja, sudah banyak duitnya, jangan lupa membayar zakat. Kalau tabungan kamu nisabnya mencapai 83 gram emas, maka wajib mengeluarkannya sebanyak 2,5%. Berapa 2,5%-nya? Tinggal dihitung berapa jumlah hartanya. Kalau kamu punya duit 100 juta, 2,5%-nya berapa? Berapa? 25 juta. Itu 25%. 2.500.000. 2,5%. Banyak tak yang dikeluarkan? Banyak. Cuma 2,5%. Bukan 25%. Kalau 25% banyak. 25%, 25 juta cuma 2.500.000. Dari 100 kita kasih dengan orang yang berhak menerima zakat. Pak, tapi kalau harta kita belum mencukupi nisabnya, boleh tidak membayar zakat? Tidak diwajibkan. Kalau belum mencapai nisab dari zakat, dari hartanya tadi untuk membayar zakat. Tapi ada zakat yang wajib kita bayar walaupun kita tidak punya harta yang mencapai nisab tadi. Bahkan apa? Bahkan setiap pribadi masing-masing wajib membayar zakat, yaitu zakat fitrah. Bayar terus tidak zakat fitrah? Bayar. Mereka bayar juga? Tadi katanya sudah bayar berapa? Banyak? 2,5 kilogram. 2,5 kilogram atau 2,5 kilogram beras. Atau diganti juga boleh juga dengan uang. Tahu uang? Tahu kalau ada uang merah. Nah, itu zakat fitrah. Apa bedanya zakat fitrah dengan zakat mal ini ya? Ya, bedanya tadi apa? Harta dengan beras. Oke, simpan lagi. Zakat fitrah itu adalah zakat untuk mensucikan diri sendiri. Kalau zakat mal tadi adalah zakat yang untuk mensucikan harta yang kita miliki. Itu bedanya. Dan zakat fitrah itu wajib bagi seluruh orang, walaupun orang tersebut dia baru lahir di bulan Ramadan itu lah. Karena bayar zakat fitrah itu waktunya kapan? Nah, mulai dari masuk 1 Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Itu batas akhirnya. Kalau sudah sholat Idul Fitri, khotib sudah naik ke atas mimbar untuk hari Idul Fitri, maka kalau kita mengeluarkan zakat pada saat itu tidak lagi terhitung sebagai zakat.
tapi sudah termasuk sebagai sedekah. Kenapa? Tidak lagi terhitung sebagai zakat fitrah karena sudah tidak tepat waktunya lagi. Karena bayar zakat itu, zakat fitrah itu waktunya di bulan Ramadan sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Zakat fitrah pada bulan Ramadan umat Islam wajib mengeluarkannya. Fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Jadi itulah kita itu mengeluarkan zakat fitrah itu biar kita kembali suci. Sedangkan istilah pemberian bahan pokok menjelang hari Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib. Ya. Nah ini beda dengan zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta. Zakat mal adalah hasil perdagangan. Kalau kita berdagang, bertani, menjadi peternak, kalau kita punya semua itu dan sudah mencapai nisabnya, wajib kita membayar zakat mal. Oke, sekarang kita lihat. Ya, akan disimak tentang kewajiban membayar zakat. Zakat itu
zakat. Dengan berzakat, maka akan terjalin hubungan yang baik antara si kaya dan si miskin. Rasa saling tolong-menolong mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya kejahatan. Lalu syarat yang wajib membayar zakat apa, Paman? Di antaranya telah akil balik atau telah dewasa. Jadi Anto belum termasuk yang harus bayar zakat dong? Iya, Anto belum termasuk yang harus bayar zakat. Oh, sekarang Anto mengerti, Paman. Nah, Dok, karena aku tidak wajib berzakat dan kamu yang makan bakso, jadi kamu yang harus bayar baksonya ya, Dok? Tapi Dok, Doro tidak punya. Oh ya, aku tidak mau bayar. Waduh, bagaimana ini? Bayar dulu baksonya. Ya, itu si Dodo kan. Jadi Dodo tadi Dodo temannya siapa namanya? Anto bayar. Benar tak apa yang dilakukan Dodo? Salah. Karena dia menyuai zakat, tapi bayarnya dengan Dodo, dengan makan bakso, kan? Nah, maka itu salah. Tapi apa yang dilakukan Anto tadi jadinya termasuk itu dia kan sudah membelikan bakso, kan? Maka itu termasuk jadinya sedekah. Tapi itu bukan zakat. Karena kalau cuma mencapai celengan, sedikit, hartanya sudah capai nisab dah? Belum. Nah, hartanya belum mencapai nisab. Dan juga si Anto tadi belum balik. Itu salah satu syarat untuk membayar zakat. Nah, lalu kita lihat, itu orang yang berhak menerima zakat. Kita lihat dulu ketentuan orang yang wajib berzakat dan ketentuan orang yang menerima zakat. Nah, orang yang wajib berzakat yang pertama lah dia beragama Islam. Terus yang kedua dia merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka kalau zaman sekarang mungkin insya Allah semuanya merdeka. Merdeka itu kalau zaman Nabi dulu ada namanya budak atau hamba sahaya, kan? Nah, berarti dia adalah orang yang belum merdeka. Kalau gitu insya Allah semuanya merdeka. Terus yang kedua berakal dan sudah balik. Tahu berakal? Akal lah. Kalau di sini kan berakal semua ada ya. Terus sudah balik. Kalau dia sudah balik baru memenuhi ketentuannya. Terus yang selanjutnya memiliki harta yang memenuhi hisab. Nah, jadi hartanya tadi sudah memenuhi hisabnya. Hisab itu apa? Hitungan hartanya. Kalau emas itu 83 gram. Kalau 1 gramnya harganya 2 juta, berarti harus mencapai berapa? 83 kali 2. Yo. 160. Oke, kurang lebih 166 juta. Yang dia punya, harta yang dia punya, berarti baru dia mencapai nisabnya untuk membayar zakat. Jadi Pak, aku ada tanggungan 2 juta untuk rencana mau beli HP. Sudah masuk tidak? Untuk nisab untuk membayar zakat? Belum. Terus selanjutnya memiliki harta halal. Nah, harta yang kita miliki itu harus halal. Tahu halal? Halal itu baik cara mendapatkannya, maupun juga harta itu. Kalau harta itu orang punya orang lain yang kita zakatkan, berarti apa?
berarti bukan hak kita. Ya. Terus dia memiliki harta yang melebihi kebutuhan pokok, memiliki kepemilikan penuh atas harta yang akan dizakatkan. Jadi kalau harta itu, misalkan hartanya itu ada sudah mencapai nisabnya, tapi harta tersebut misalkan dia punya emas 83 gram tadi ada, emas itu punya orang tuanya, orang tuanya sudah meninggal. Nah, dan dia punya banyak saudara. Sudah sampai tak dia nisabnya? Tidak. Kenapa tidak? Karena ada hak saudaranya yang lain harus dibagikan. Pintar ya. Terus ketentuan orang yang menerima zakat disebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Itu ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Perhatian untuk anak kelas 6 yang diklaim oleh adik-adiknya. Kelas 6A Dan yang pertama adalah fakir. Apa itu fakir? Tahu tak fakir? Apa fakir? Tahu tak tahu? Fakir itu adalah orang. Ya, buka lihat di bukunya ada pengertian. Ya, fakir. Ya, orang yang berhak, halaman 85. Fakir yaitu seorang yang jadi fakir itu adalah orang yang tidak punya tenaga, tidak punya harta, tidak punya makanan, atau semuanya dia dalam kekurangan. Itu namanya fakir. Dia kekurangan, dia juga tidak punya penghasilan. Nah, itu namanya fakir. Yang kedua, miskin. Apa itu miskin? Orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya. Jadi miskin itu adalah orang yang punya harta, dia punya penghasilan, tapi penghasilannya tadi tidak cukup untuk kebutuhan hidup mereka sekeluarga sehari-hari. Misal, seorang ayah dia bekerja dalam 1 bulan penghasilannya 2 juta rupiah dan dia punya 2 orang anak. Anaknya yang pertama sekolah SMP, setiap bulannya bayarannya 700.000. Yang kedua anaknya SD, bayarannya 500.000. Nah, bagi untuk bayaran sekolah sudah berapa? 7 tambah 5 sudah 1.200.000. Berarti siswa berapa gaji anak tadi? Siswa 800. Kira-kira 800.000 itu cukup tidak untuk kebutuhan selama 1 bulan? Ya cukup. Karena nak beli beras berapa? Beli sayur, beli lauk, belum nak jajan dulu. Kamu jajan terus kan? Kasih kan? Akhirnya kebutuhannya tidak mencukupi. Nah, itulah yang termasuk kategori miskin. Punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan. Terus yang ketiga ada amil. Apa itu amil? Orang yang ditugaskan untuk menerima
menjadi panitia tempat pembayaran zakat. Nanti kita simulasikan. Terus yang selanjutnya ada mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Orang yang baru memeluk agama Islam. Terus yang selanjutnya ada rikob. Apa itu rikob? Rikob. Terus ada gorim atau gorimin. Orang yang terlilit hutang karena kebutuhan pokok. Terus yang selanjutnya ada sabilillah. Kelompok orang yang berjuang atau siap di jalan Allah. Terus yang terakhir ada ibnu sabil. Apa itu sabil? Atau musafir, ada orang yang dalam perjalanan jauh. Nah, itulah orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Ya. Orang yang membayar zakat disebut dengan muzaki. Nah, muzaki itu adalah orang yang membayar zakat. Ya. Orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik. Orang yang membantu menyalurkan pembayaran zakat disebut dengan amil. Oke, paham ya? Paham. Sekarang kita simulasikan bagaimana tata cara membayar zakat. Ya. Mungkin ada yang mau bayar, Pak, aku mau bayarnya pakai beras, ya. Nah, bawa kantongnya. Kalau ada ganti beras, saya ganti. Ada pakai duit. Oke. Sekarang untuk orang yang menerima atau menjadi panitia pembayaran zakat disebut apa tadi? Amil. Oke, yang bertugas menjadi amil Abdul Hakim Adiasta Khairan. Oke, duduk 3 orang. Yang lainnya ya duduk di meja ya sudah disiapin. Ya, ambil kursinya satu lagi. Ya satu lagi ada Ustaz. Nah, terus yang lainnya dia menjadi muzaki. Nah, anggap ini lagi di bulan puasa. Nah, semuanya ingin membayar zakat. Ada yang mau membayar zakat mal, ada yang zakat fitrah. Ada juga mungkin yang membayarkan zakat adik aku. Nah, boleh ya. Oke. Tugas amil dia mendata siapa saja yang membayar zakat dan nanti tugasnya menyalurkan atau memberikan zakat tersebut kepada orang yang berhak menerima zakat. Oke, siap? Nah, nanti ada yang catat siapa saja yang bayar. Atau boleh juga ya Pak, aku mau infak, ya boleh. Oke, boleh dimulai siapa yang dulu. Ini amilnya mengumumkan dulu, kan? Pengumuman untuk teman-teman semua yang sudah siap ingin membayar zakat, panitia sudah siap menerima dan menyalurkan zakat dari teman-teman semua. Oke, ya umumkan, ambil lagi. Teman-teman siapa yang sudah siap untuk membayar zakat? Panitia sudah siap untuk menerima dan menyalurkan zakat dari teman-teman semua. Ya, langsung maju dekat kata ini. Siap.
Catat, dicatat. Jangan ya ambil juga membayar enggak? Kita bayar zakat itu semua apa? Bukan kan duit, jadi tak bayar zakat. Ya kasih ke. Dia sudah bayar. Ini jumlahnya dihitung berapa banyak, berapa puluh juta, misalkan 20 juta. Bagikan kepada siapa saja orang yang berhak mengerjakan, bisa dibagikan kepada selesai dibagikan kepada 270 orang yang berhak membacakan tulis. Dibagikan semua. 270 orang yang berhak nanti diumumkan jadi semua alhamdulillah zakat kita pada tahun zakat kita pada tahun ini dan panitia sudah membagikan kepada sebanyak 271 orang yang berhak menerima zakat. Nah, sekarang kita dengar laporan dari panitia amil zakat. Nah, ini nanti dibagikan dulu, apa baginya di ini. Nah, anggap ini yang semuanya yang berhak menerima zakat.
Ya, bagikan dulu. Zakat ini ya, zakat. Diantar. Ya, seluruhnya dapat. Ya, bagi seluruhnya bergerak. Ini lagi bayar zakat ya. Masih zakat. Oke, sudah dibagi semua? Oke, dan ambil umumkan. Kapan biasanya kalian umumkan semua zakatnya? Biasanya kalian diumumkan pada saat menjelang sholat Idul Fitri. Ya, kita dengar pengumuman dari Ketua Panitia Amil Zakat. Ya, kita umumkan berapa jumlah yang diterima dan sudah dibagikan ke berapa banyak orang. Jumlah zakat mendapat 20.320.000 Ya. dan dibagikan ke 270 orang yang berhak menerima zakat. Jadi dapat 20.320.000 dan dibagikan kepada sebanyak 271 orang yang berhak menerima zakat. Ya. Oke, paham kata zakat? Terus selanjutnya kita ada infak. Ya, buka ini bukunya di halaman 87. Infak. Ya. Siapa yang punya pengalaman pernah berinfak? Coba. Punya pengalaman pernah berinfak? Airen, bisa diceritakan seperti apa pengalamannya berinfak? Ya, berinfak di mana? Masjid atau di mana? Apa? Setiap hari Kamis. Nah, ada yang lain lagi? Infak setiap hari Jumat. Nah, bagus. Ini ada setiap mau sholat di masjid, ya berinfak. Ya. Itulah infak. Kita infak berasal dari kata nafkah yang artinya nafkah. Jadi infak dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Nah, ini bedanya dengan sedekah. Infak dengan sedekah ya, al-fattah. Ya. Kalau sedekah itu apa? Ayo, tahu nggak sedekah? Nah, sedekah itu memberikan dengan ikhlas kepada seseorang yang membutuhkan. Namanya sedekah. Jadi sedekah itu ditujukan kepada seseorang. Nah, kalau infak itu digunakan untuk kepentingan umum. Contoh kepentingan umum yang seperti apa?
menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit termasuk sedekah apa infak? Masuk sedekah. Infak. Infak itu kegunaannya untuk memberikan Quran untuk di masjid. Infak. Kenapa? Untuk di masjid dipakai oleh seluruh jamaah yang ada di masjid tersebut. Apalagi tadi kata Lele, dia berinfak setiap pergi ke masjid, sholat ke masjid berinfak. Nah, dan duit yang diinfakkan ke kotak amal masjid tersebut, duitnya nanti akan dipakai untuk pembangunan masjid. Itu namanya infak. Pembangunan masjid itu dipakai untuk umum enggak? Kepentingan umum kan? Nah, itu namanya infak. Itulah beda infak dengan sedekah. Ya. Terus kita infak ini diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 92. Oke, siapa yang mau baca ayatnya? Siapa? Zia. Kairen. Zia. Buat Kairen, baca dulu. Halaman 88. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surat Al-Imran ayat 9. Ya, Quran surah Al-Imran ayat 92. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surat Ali Imran ayat 92. Jadi dari ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa infak adalah amalan yang sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Karena infak ini merupakan suatu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berinfak itu sebaiknya menggunakan sesuatu yang dicintai dan yang bagus dari apa yang kalian miliki. Jangan memberikan infak sesuatu yang kita sudah tidak mengharapkannya. Jadi kalau kita ingin berinfak, berinfaklah dengan harta yang terbaik yang kita miliki. Jangan mentang ini sudah tidak masuk kita infakkan. Tapi apa? Tapi yang terbaik itu yang lebih baik kita infakkan. Apalagi kita di sini sekolah ini kan setiap minggu, dan di hari Jumat ada namanya infak kan? Baik, terus tak infaknya? Memang itu tidak diwajibkan, sekolah tidak ada. Tapi apa? Tapi itu Allah yang memerintahkan kita untuk berinfak. Kenapa di sekolah-sekolah itu dibiasakan setiap Jumat, ayo berinfak. Biar apa gunanya infak? Untuk membantu orang lain. Terus
biar uang infaknya bisa memberi anak-anak yang ada di panti asuhan. Ada lain lagi? Ya. Apa? Untuk bangun masjid. Apa lagi? Apa? Untuk membantu anak yatim. Banyak. Tujuan utamanya itu untuk membiasakan anak-anak biar terbiasa berinfak. Kenapa biar terbiasa berinfak? Biar kan kita tahu ini adalah kewajiban. Infak itu adalah berinfak dari Allah yang harus kita laksanakan. Oke, sekarang kita buka tepuk. Checking dulu. Sekali lagi. Lebih semangat lagi. Oke, itu tepuk Islam. Kalau tadi tepuk rukun Islam apa rukun iman? Tepuk rukun Islam. Oke, sekarang ada yang mau ditanyakan tentang zakat dan infak. Ya, boleh. Tanya. Ya. Tentang infak. Infak sama diperintahkan Allah. Infak tidak memiliki ketentuan sebagaimana zakat. Infak juga tidak mengenal nisa atau bunga harta yang tertentu, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang sedang dalam perjalanan, atau siapa saja yang membutuhkan. Ya, itu pengertian infak, kan? Sudah disampaikan oleh sekarang, kan? Sebelum selesai pelajaran kita, siapa yang bisa membedakan apa beda antara zakat dan infak? Ayo. Ya, udah lagi? Ya ini dulu, baru pembeda. Zakat untuk kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan infak untuk kebutuhan umum. Akan infak untuk kebutuhan umum. Kalau zakat kebutuhan orang yang membutuhkan. Ada lagi? Siapa lagi? Apa beda antara zakat dan infak? Zakat harus baik dan harus nisab. Kalau infak juga tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang tertentu.
Wah, pintar. Mantap ya. Pertanyaan dulu saudara. Nah. Kalau zakat dan zakat mal saudara, dia harus sesuai dengan nisab dan sudah balik. Kalau bayar zakat mal, kalau infak dia tidak terikat dengan jumlah nisab, ya. Dia tidak ada nisab dan tidak harus nunggu balik dulu baru boleh berinfak, ya. Oke. Jawaban yang luar biasa, benar. Nah, itu perbedaan antara infak dan zakat. Tadi ada orang yang wajib membayar zakat. Orang yang wajib membayar zakat itu disebut apa tadi? Ya, muzaki. Ya, orang yang membayar zakat. Terus orang yang menjadi panitia penyaluran zakat itu disebut dengan amil zakat. Ya. Terus orang yang berhak menerima zakat disebut dengan apa? Ya, itu golongannya. Yang 8 golongan itu disebut apa? Ya, yang 8 tadi apa? Lupa? Nah. Yang orang yang wajib menerima zakat. Ya. Ada berapa orang yang wajib menerima zakat? Ada 8. Yang pertama apa tadi? Coba dihitung. 8 tadi. Ya, satu. Satu fakir, 2 fakir, miskin, amil, mualaf, rikob, gorim, abilillah, dan ibnu sabil. Nah, jadi jangan sampai apa namanya lupa, ada dengan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kita ada pertanyaan, Pak, kalau janda boleh tidak? Wajib tidak menerima zakat? Pantas tidak menerima zakat? Karena tidak ada orang yang membiayainya atau menafkahinya. Tergantung orangnya. Walaupun dia janda atau berduda, dia tinggal sendirian, kalau dia banyak duitnya, dia tidak berhak menerima zakat. Ya. Kalau katanya apa, dia janda tapi dia kaya, ada usahanya, dia tidak berhak menerima zakat. Karena dia tidak termasuk dalam kategori 8 yang berhak menerima zakat. Oke, itulah pelajaran kita hari ini. Jadi kita wajib membayar zakat dan juga berinfak. Ya. Kesimpulannya bahwa zakat itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam dan salah satu dari rukun Islam. Dan zakat terbagi menjadi 2. Yang pertama zakat mal, terus yang kedua zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang dibayar dengan makanan pokok, dan semua orang wajib membayar zakat fitrah. Kalau infak itu
Nah, infak itu boleh ditawarkan dan itu tidak ada ketentuan. Jadi infak itu diperintahkan oleh Allah seperti mana yang terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 102 untuk kita berinfak, dan itu tidak ada ketentuan. Baik ketentuan jumlah yang ingin kita berikan maupun ketentuan orang yang berinfak. Jadi berapapun uang yang kita infakkan itu pasti akan berguna untuk orang lain ataupun untuk kebutuhan umum. Contoh Pak, kalau aku cuma 1.000 berinfak boleh tidak? Boleh, karena tidak ditentukan. Beda halnya dengan zakat. Kalau zakat itu, ya, zakat itu ditentukan kan bayarannya berapa zakat dari? Nah, kalau zakat mal berapa persen? Ya, 2,5%. Kalau zakat fitrah 2,5 kilogram. Oke, untuk selanjutnya minggu depan dikerjakan tugasnya. Halaman 89. Di halaman 86 ya, nah tugasnya nanti di halaman 86 coba ceritakan pengalaman menunaikan zakat di daerah kalian. Saya nomor 1 dan 2. Nanti dikerjakan di 5. Oke, mungkin masih ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, semuanya sudah paham? Nah, kita lanjutkan materi kita minggu depan, yaitu tentang sedekah dan hadiah. Oke, kalau tidak ada lagi yang dijadikan untuk pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan